Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Mr. Yahya. Kali ini di hari Jumat ini kita akan belajar. Kita akan belajar mengedit foto. Nah, kemarin kan kita udah belajar mengenai format-format gambar digital, definisi gambar digital itu apa, jenis-jenisnya apa, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan gambar digital. Nah, sekarang saatnya kita untuk melakukan hal yang sebenarnya, yaitu mengedit gambar digital atau mengedit foto. Nah, jadi teknik yang akan kita lakukan dalam mengedit foto ini adalah ada namanya nih, yaitu teknik double exposure. Nah, waduh, susah nih, Mister. Tekniknya teknik apa nih double exposure? Nah, ini cuma nama bahasa Inggrisnya, teknik double exposure. Jadi sebenarnya itu teknik double exposure itu, nah, Mister jelasin ya. Nah, jadi teknik double exposure itu adalah pencahayaan ganda atau teknik yang menggabungkan dua gambar atau lebih menjadi sebuah gambar baru. Nah, contohnya seperti apa? Oke, sekarang Mister akan tunjukkan contohnya seperti apa. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Keren nggak nih? Keren nggak? Nih, beberapa contoh dari teknik double exposure. Nah, kita nanti akan buat versi sederhana yang seperti ini. Tapi kita akan membuatnya dengan cara yang sesimpel mungkin. Dan kalian pasti bisa membuatnya. Asalkan kalian harus tonton video sampai selesai. Oke? Nah, oke, langsung saja sekarang kita akan mulai mengedit foto dengan menggunakan teknik double exposure. Nah, kemarin kan saat di penghujung materi yang Sir sampaikan di Jumat kemarin, nah itu kan Sir ada bilang beberapa aplikasi untuk mengedit foto. Nah, sebenarnya Sir ini pengen pakai aplikasi kayak Adobe Photoshop atau game gitu kan, tapi setelah Sir pikir-pikir lagi, kalian kan juga ada yang pakai laptop, tapi ada yang nggak punya laptop, ada yang biasanya pakai HP doang. Jadi Sir putuskan kita akan menggunakan aplikasi PicsArt. Nah, jadi aplikasi PicsArt ini dia mudah digunakan. Selain itu dia cross platform. Apa itu cross platform? Jadi cross platform itu adalah lintas platform. Artinya kalian bisa gunakan itu di laptop atau kalian bisa gunakan itu di HP. Nah, jadi dengan satu aplikasi ini kalian bisa bebas akan menggunakannya di laptop atau menggunakannya di HP. Nah, cara menggunakan aplikasinya gimana? Jadi kita ketik aja di Google. Kalau kalian sekarang ini Sir jelaskan yang versi laptopnya dulu ya. Nanti akan ada video kedua setelah ini. Sir akan jelaskan versi atau Sir akan tampilkan versi Android-nya menggunakan aplikasi PicsArt. So, let's get started. Caranya kalian gampang saja, tinggal ketik di sini PicsArt, buka browser internet kalian di HP. Kalau search ini kan pakai Google Chrome. Kalau kalian mungkin pakai Mozilla Firefox atau Opera nggak masalah. Yang penting kalian harus punya koneksi internet karena kita akan melakukan atau editing ini secara online. Nah, sesudah kalian ketik PicsArt, tekan enter aja. Nanti kalian akan dibawa ke halaman picsart.com. Nah, lalu klik aja yang picsart.com-nya. Nah, kalian akan ditampilkan di halaman PicsArt atau di beranda PicsArt-nya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja yang start editing-nya. Nah, lalu kalian akan diminta untuk login. Nah, caranya kalian nggak perlu repot-repot,
cukup tekan aja yang ini, login with Google. Nah, kalian kan punya akun Google masing-masing kan, akun Google Classroom. Nah, kalau kalian yang sering pakai laptop, pasti kalian menggunakan Google Classroom-nya juga di laptop. Nah, maka dari itu, biasanya browser kalian itu sudah terlogin dengan akun Google secara otomatis. Jadi tinggal kalian klik aja login with Google-nya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nih, saya tampilkan sini. Jadi, kalian pilih akun email yang biasa kalian gunakan. Misalnya di sini kan saya akan gunakan akun email yang saya pakai. Jadi, tinggal diklik aja, maka otomatis dia akan terlogin ke dalam PicsArt. Nah, kalau misalnya dia nggak otomatis, pasti dia akan menanyakan email dan password kalian. Nah, kalian harus masukkan email dan password kalian. Oke. Sekarang sudah masuk ke dalam halaman awal dari PicsArt. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini nih. Jadi kalian bisa lihat di dalam PicsArt ini, dia sudah merupakan aplikasi yang mumpuni. Gratis lagi. Jadi kalian bisa pakai ini, nggak perlu bayar. Kalian bisa gunakan secara gratis dan memiliki tools-tools yang lengkap atau alat-alat yang lengkap. Kayak gini. Di sini ada template editor, ada change atau remove background, add sticker, slideshow maker, like effect, text editor, dan lain-lain, dan banyak-banyak efek lainnya. Kalian bisa explore, silakan. Tapi sekarang kita akan fokus untuk menggunakan teknik double exposure terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang kita pilih. Oke, kita pilih aja yang create a design. Di sini ada custom size-nya. Tinggal diklik aja. Nah, di sini kalian masukkan, terserah kalian pixelnya berapa kali berapa. Nah, minggu kemarin kan kalian udah belajar mengenai pixel, ya nggak? Nah, saya juga udah jelaskan di situ apa itu pixel, bagaimana ukurannya, dan apa itu dimensi. Jadi kalian harusnya udah tahu nih apa itu pixel dan cara menggunakannya. Jadi istilahnya ini kita akan buat panjang kali lebarnya. Jadi untuk lebarnya ini saya akan buat dia horizontal. Jadi mungkin saya akan masukkan nilai 800 dikali 500 deh. Nah, jadi kalian boleh masukkan. Jadi kalian nggak harus masukkan 800 kali 500 seperti yang saya tampilkan di sini. Istilahnya kalian kira-kirakan aja apakah kalian akan buatnya secara vertikal. Berarti kan itu tingginya lebih besar daripada lebarnya. Kalau ser ini kan buatnya akan secara horizontal, jadi lebarnya harus lebih besar daripada tingginya. Oke, langsung aja kita klik create design. Nah, secara otomatis di sini juga PicsArt itu mengajarkan kita, nih, lihat kan dia bilang di sini choose templates and image from our unlimited library of editable content. Jadi kalau kalian pusing-pusing mau buat apa next time-nya, kalian bisa pilih langsung template-nya di sini. Jadi PicsArt ini udah menyiapkan banyak template-template yang bisa langsung kalian edit. Oke? Nah, di bawahnya ini ada yang namanya tools. Jadi ini alat-alat untuk kalian mengedit gambar. Nah, di situ ada tambahkan stiker, kalian bisa menambahkan efek di sini. Lalu kalian bisa menambahkan teks dan menambahkan shape atau bentuk-bentuk di dalam desain kalian. Nah, kita nextkan aja. Nah, lalu di sebelah kanannya lagi, untuk yang versi laptop ini akan ada tampilan seperti kotak-kotak bersusun nantinya. Nah, ini disebut dengan layers. Apa itu layers? Layers itu adalah lapisan. Nah, jadi kalau kalian masukkan satu gambar, maka dia akan muncul satu layer. Kalian masukkan gambar lagi, maka akan muncul satu layer lagi. Jadi, lapisan-lapisan dari gambar atau background. Nah, ini di nextkan aja lagi. Nah, lalu PicsArt ini ngasih tahu kita nih, kalau kalian udah selesai mengedit gambar-gambarnya, nah silakan tekan tombol ini atau tekan tombol download. Jadi kalian bisa langsung download image-nya, simpan di laptop kalian. Lalu kalau ada tugas, maksudnya nanti kan ini kan saya bakal bikin tugasnya nih. Nah, jadi kalian bisa download
image-nya, lalu image tersebut, gambar tersebut bisa kalian kirim ke Google Classroom untuk share nilai nantinya. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita akan mulai desain dari tampilan yang seperti ini nih. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu, yang putih ini, nih, lihat kursor kan. Jadi yang putih ini adalah kanvas kalian. Apa itu kanvas? Kanvas itu adalah media gambar kalian. Kalau misalnya kalian pernah gambar dulu di kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1, jadi ini seperti buku gambarnya atau kertas gambarnya. Jadi ini namanya adalah kanvas. Jadi yang kotak putih adalah kanvas. Nah, ukuran kanvasnya berapa sesuai yang kita buat tadi? Yaitu 800 dikali 500. Sesuai yang serboard tadi kan 800 dikali 500. Jadi kalau kalian buatnya vertikal ya nanti kanvasnya akan vertikal di sininya. Jadi kan share akan agak-agak horizontal nih. Karena share buatnya tadi 800 dikali 500. Nah, lalu di atasnya ini ada beberapa menu yaitu color, gradient, dan tekstur. Jadi ini untuk warnanya, untuk warna background kayak gini kan. Jadi kalian bisa ubah-ubah warna backgroundnya. Tapi ini kita nanti aja, kita langsung akan gunakan model teknik double exposure. Caranya gimana tadi kan? Penjelasan teknik double exposure adalah dia menggabungkan dua buah gambar. Nah, berarti kita harus atau kita membutuhkan dua buah gambar. Nah, gambar apakah itu? Sesuai dengan di buku informatika kalian juga bisa dilihat di situ kan dia menggunakan aplikasi editing game. Nah, jadi kita nggak menggunakan game, kita menggunakan PicsArt aja lebih mudah. Tapi kalian boleh juga lihat-lihat tutorialnya di situ. Nah, di situ kan dia bilang dia akan menggunakan dua gambar, yaitu gambar siluet manusia dan gambar backgroundnya. Nah, itu juga yang akan kita gunakan untuk membuat teknik double exposure versi PicsArt ini. Oke, langsung aja. Caranya gimana? Masukannya adalah dengan cara memasukkan foto terlebih dahulu, yaitu di menu nih, di bagian ini, yaitu foto di bagian pojok kiri ini. Nah, kalian klik aja yang foto. Nah, lalu kan muncul halaman seperti ini nih. Ini berarti ini foto-foto yang udah disiapin dari PicsArt-nya. Tapi kita nggak akan pakai foto-foto ini, karena kita khusus hari ini akan menggunakan teknik double exposure. Artinya kita akan menggunakan gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, jadi di sini kan discover nih. Jadi kalian klik aja yang My Photos. Ini artinya kita akan mengupload file kita sendiri yang dari laptop kita sendiri. Caranya gimana? Nih ada tombol upload, tekan saja tombol uploadnya. Nah, lalu dia akan masuk ke dalam direktori laptop kalian. Nah, kalian harus cari gambar yang akan dimasukkan. Nah, kalau di sini kan udah ada upload folder yang namanya contoh gambar nih. Nah, di sini jadi ada beberapa gambar. Nah, di sini ada gambar siluet manusia dan gambar-gambar backgroundnya. Nah, tenang aja, kalian gambar-gambar ini nanti juga sudah akan tersiapkan di Google Classroom-nya. Jadi kalian boleh langsung download gambar yang udah tersiapin. Oke? Paham nggak? Nah, jadi untuk mendesainnya nanti, materialnya, bahan-bahan untuk desainnya nanti, sudah tersiapkan seperti gambar background-backgroundnya dan gambar siluet-siluetnya untuk membuat teknik double exposure. Jadi kalian tinggal download aja, tinggal ikutin tutorial yang Sir ajarkan di video ini. Nah, jadi Sir akan pilih gambar yang ini nih. Nah, kalian boleh bebas nanti pilih gambar yang pakai gambar yang cewek ini, gambar yang hewan serigala ini juga boleh, gambar yang pakai balon ini juga boleh. Intinya terserah kalian, sesuai dengan kreativitas kalian aja. Tapi Sir akan pilih untuk siluetnya, Sir akan pilih gambar yang laki-laki ini. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal ditekan open. Sudah kalian pilih gambarnya lalu tekan open. Nah, maka secara otomatis dia akan langsung masuk ke dalam sistem atau aplikasi PicsArt-nya ini, website PicsArt-nya. Nah, kalau dia bilang edit your photo with this tool, artinya
tools-tools inilah yang dapat kalian gunakan nanti untuk mengedit foto yang sudah kalian masukkan ini. Jadi kalian tekan aja done. Nah, lalu tadi apa penjelasan teknik double exposure? Teknik double exposure adalah teknik yang menggabungkan dua gambar. Berarti kita masih perlu satu gambar lagi nih. Nah, satunya kita akan masukkan gambar background atau istilahnya gambar latar belakangnya. Caranya gimana? Masih sama kayak tadi. Kita tekan upload lagi. Nah, lalu pilih gambar yang kalian suka. Nah, jadi mungkin Sir akan pilih gambar yang ini nih. Jadi tinggal tekan open, maka langsung masuk ke dalam PicsArt-nya. Nah, perhatikan bahwa di sebelah kanan ini, nah di bagian ini nih, kalian akan lihat dua gambar atau dua kotak yang berbeda. Ini artinya adalah lapisan atau layernya tadi. Nah, ini untuk layer yang backgroundnya, ini untuk layer yang gambar siluet manusianya. Nah, di sini karena layer dari background itu di atas dari layer manusianya, maka gambar tersebut akan menimpa gambar manusianya. Nah, jadi kita akan ubah, kita tukar bahwa gambar latar belakangnya akan di belakang dari gambar manusianya. Caranya gimana? Tinggal kita geser nih. Nah, di sini kan ada kursornya berubah jadi kayak gambar tangan nih. Lalu kalian tarik aja, kalian geser ke bawah. Nah, lalu dia secara otomatis akan berada di balik foto dari siluet manusianya ini. Nah, saya contohkan. Kira-kira seperti ini nih. Nah, kalau kalian udah paham apa sih layer itu dan bagaimana cara bekerjanya layer itu, kita akan balikan dulu nih gambar backgroundnya di atas dari gambar manusianya. Nah, kita akan perbesar gambar backgroundnya agar menutupi dari siluet manusianya atau gambar hitamnya. Jadi kita akan geser. Nah, lalu kita akan besarin nih. Atau gini aja deh. Gambar manusianya yang akan saya kecilkan. Nah, cara mengecilkan gambar atau membesarkan gambar, kalian cukup mudah. Tinggal ini ada pojok kanan atasnya ini dari setiap gambar. Ada buletannya di pojok, tinggal kalian klik lalu tahan dan geser-geser. Jadi saya akan kecilkan gambarnya. Misalnya sekecil ini deh. Kira-kira dia sudah bisa menutupi dari, intinya background ini harus menutupi dari gambar. Oke, ini udah bisa nih. Bentar, silakan geser lagi ke atas. Kira-kira di sini. Oke. Nah, sermaunya akan seperti ini. Nah, lalu jika sudah seperti ini, baru kita akan menambahkan efek double exposure-nya. Caranya gimana? Nah, caranya kalian klik di bagian gambar manusianya, lalu pilih menu blend di bagian kiri ini. Nah, jadi tinggal kalian klik aja menu blendnya. Nah, lalu pilih di sini nih, pilih yang lighten. Pilih yang lighten. Nah, jadi secara otomatis dia langsung ada berupa gambarnya itu secara otomatis akan langsung menyatu seperti itu. Nah, tapi kan kita masih ada gambar lebih nih di bawahnya nih. Nah, caranya gimana? Kalian klik gambar yang lebih itu di sini. Nah, caranya kalian bisa hapus pakai menu eraser tool ini, atau kalian bisa crop aja langsung. Jadi di sini Sir akan crop atau potong gambarnya. Tapi syaratnya seperti yang Sir bilang tadi ya, kalian harus pilih gambar ini, gambar pemandangannya, jangan gambar manusianya yang dipilih. Gambar pemandangannya dipilih, lalu tekan crop. Lalu di bagian bawah ini, nah kalian geser. Kira-kira segimana gambar manusianya tadi, kayak gini misalnya. Oke, nah itu kan masih ada tuh, berarti kurang. Jadi kalian geser ke atas lagi. Masih sama gambarnya, kita akan crop.
Kita geser. Oke. Nah, sampai gambarnya benar-benar bersih dan kedua gambar itu menyatu. Nah, caranya sebenarnya sampai di sini kalian sudah berhasil menggunakan teknik double exposure karena secara tidak langsung kalian sudah membuat gambar dari kedua gambar itu menyatu, yaitu gambar siluet manusianya tadi dan gambar pemandangannya. Nah, keren nggak nih? Keren nggak? Kalian harus bisa loh buat seperti ini nih. Nah, nah gimana? Keren nggak kira-kira? Keren? Belum. Kita akan tambahkan beberapa efek lagi, beberapa elemen sehingga membuat desain kita itu benar-benar indah secara estetika. Nah, jadi saya akan geser kedua gambarnya, karena kalau kalian cuma geser satu aja gambarnya, misal kalian geser yang gambar manusianya ini, nih dia akan bergeser nggak sinkron jadinya kan. Jadi tinggal kalian tekan Ctrl Z untuk undo-nya. Nah, caranya untuk kalian geser kedua-duanya ini, kalian drag kursor kalian, jadi kalian blok gambarnya dua-duanya kayak gini, baru kalian geser. Nah, untuk gambarnya saya akan besarkan nih. Nah, kira-kira sebesar ini. Nah, lalu saya akan download gambar ini. Jadi kan ini udah jadi nih double exposure-nya, tapi saya masih akan menambahkan beberapa efek agar gambarnya indah secara estetika. Jadi, pertama-tama saya akan download terlebih dahulu gambarnya. Nah, di sini akan ada menu pilihan. Kalau saat kita menekan download, maka akan tampil menu pilihan, yaitu di sini file name-nya. Jadi file name ini kalian ketik aja, terserah. Misalnya saya di sini akan tulis editing gambar. Nah, kalian bisa tulis nama kalian di sini, misalnya ya. Lalu kalian pilih apakah file type-nya JPG atau PNG. Jadi kalian pilih yang JPG aja. Lalu quality-nya biarin dan tekan download. Nah, maka dia akan masuk ke direktori laptop kalian lagi. Nah, kalian harus ingat betul-betul nih di mana kalian menyimpan filenya. Biar kalian nggak bingung nih. Kalau misalnya saya akan simpan filenya di picture. Direktori picture misalnya di sini. Lalu saya akan tekan save. Nah, setelah gambarnya di-download, maka sebenarnya sudah selesai nih. Tapi kita masih akan tambahkan beberapa elemen lagi. Jadi kita akan create new lagi. Di sini akan ada pilihan nih, kita tekan create new. Maka dia akan balik lagi ke halaman awal. Lalu masih sama, kalian pilih yang custom size. Pilih yang custom size. Nah, masukkan aja lagi. Sama kayak tadi, 800 dikali 500 misalnya. Lalu create design. Oh iya. Nah, jika sudah masuk ke dalam halaman desainnya, kita akan buka gambar yang udah kita download tadi. Caranya gimana? Caranya sama. Kita ke foto, lalu klik my photos, lalu tekan tombol upload. Nah, lalu tadi kita simpan gambarnya di mana? Di picture. Lalu kita akan cari gambarnya. Di sini kan ada editing gambar Yahya tadi, saya sudah kasih namanya seperti ini. Lalu tinggal ditekan aja dan klik open. Nah, bedanya apa sih sir dengan yang tadi? Kenapa sih kita harus download dulu gambarnya lalu masukkan lagi gitu? Nah, bedanya di sini nih. Tadi kan layernya masih dua, masih terpisah, tapi sekarang layernya udah jadi satu.
Nah, kalau misalnya layernya udah jadi satu seperti ini, kalian bisa tambahkan lagi nih. Misalnya backgroundnya akan serubah jadi berwarna biru. Nah, kira-kira seperti ini birunya. Jadi kalian bisa geser-geser ya warnanya di sini. Nah, kalau ini biru semakin gelap, ini birunya makin terang. Nah, kira-kira kayak gini. Tapi kan masih ada gambar-gambar putih yang mengganggu kayak gitu kan. Nah, caranya kita menghilangkannya itu gimana? Kita klik gambar yang manusianya tadi atau yang udah di double exposure kan. Lalu kita akan klik yang eraser tool. Apa? Eraser tool. Jadi kita klik yang eraser toolnya. Nah, ini ditekan next aja. Tekan done. Nah, sekarang kita akan membuang background putihnya. Caranya gimana? Kita tinggal tekan remove background. Nah, kita pilih yang pilihan person. Karena ini kan gambar wajah manusia. Tinggal tunggu sebentar, maka secara otomatis gambar backgroundnya akan hilang. Nah, nggak ada lagi kan gambar putih-putihnya. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal tekan apply atau tekan aplikasikan. Nah, kira-kira gambarnya sudah nih. Sudah seperti ini, backgroundnya udah warna biru. Kalian tinggal lakukan penyesuaian sedikit. Jadi gambar ininya kalian crop dulu. Biar nggak makan tempat. Ini digeser. Ini juga digeser sampai sini. Lalu klik aja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini kalian udah dapet teknik double exposure-nya. Background-nya juga kalian bisa atur sesuka-suka kalian. Warnanya warna apa. Saya akan besarkan sedikit nih. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu apa sih yang membuat desain kita indah? Adalah penambahan teks. Jadi, cara menambahkan teks bagaimana? Di bagian teks di belah kiri ini. Caranya gampang, tinggal klik aja yang teks. Nah, lalu Pixar udah menyiapkan berbagai macam format teks. Jadi silakan pilih yang kalian suka. Nih, kayak gini kira-kira. Jadi saya akan pilih yang ini aja. Saya akan pilih yang ini. Nah, lalu akan masuk seperti ini. Kan teksnya masih kegedean nih, saya akan kecilkan dikit. Saya akan kecilkan. Lalu saya akan taruh di sini. Nah, gimana kira-kira? Keren nggak? Keren? Saya akan ubah deh quote-nya. Kira-kira apa quote-nya? Quote-nya saya akan buat. Nah, kalian bebas ya, pilih atau tulis teksnya di sini sesuai dengan kreativitas kalian. Saya akan buat quote seperti ini. Okay. Your mind is free. Nah, saya akan kecilkan dikit. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nah, ini aja deh. Nah, lalu saya akan tambahkan sedikit stiker. Jadi biar kelihatannya lebih estetik gitu. Cara nambahkan stiker gimana nih? Di sini ada pilihan stiker. Lalu saya akan pilih, kalian bisa search langsung ya stiker yang kalian inginkan di sini. Misalnya stiker bunga, maka kalian tinggal pilih aja stiker flower seperti itu. Lalu tekan enter, maka dia langsung akan search otomatis stiker flowernya. Tapi saya di sini akan cari yang clouds deh kira-kira. Ini artinya awan.
Lalu Sir akan pilih yang ini. Oke. Sir akan letakkan di bagian ini, di bawah tulisannya. Lalu Sir akan adjust. Nah, ini udah bebas kalian. Intinya ini kreativitas kalian nih. Kalian boleh ikuti Sir, kalian boleh pilih stiker kalian sendiri, cara adjustnya terserah kalian. Nah, Sir kira-kira adjustnya kayak gini nih. Oke. Sir akan tambahkan clouds yang lainnya lagi. Tinggal Sir adjust brightness-nya, opacity-nya turun dikit. Ini. Oh iya, di belakang. Aduh, duplicate. Dan voila, jadi gambar Sir yang Sir buat dengan teknik double exposure sudah selesai. Nah, tahapan selanjutnya apa? Tinggal kita download gambar yang udah kita buat. Kita tekan download. Nah, gambarnya tadi diubah jadi nama kita. Misalnya di sini editing. Ya. Ini saja. Pilih yang file ekstensinya yang JPG. Lalu tinggal ditekan download. Nah, ingat di mana kalian meletakkannya, lalu tekan save. Dan dah, begitu aja. Maka kalian sudah berhasil mengedit foto dengan teknik double exposure menggunakan aplikasi PicsArt. Nah, kalau kalian udah download, maka kalian bisa close halaman PicsArt-nya. Jadi di close aja, nggak apa-apa, karena kan kalian udah download. Nah, untuk kalian yang mengerjakan di versi laptop ini, maka gambar yang tadi harus kalian kumpulkan ya. Gambar yang udah kalian buat itu, kalian kumpulkan di Google Classroom untuk Sir nilai nanti, biar Sir cek apakah kalian udah paham atau belum, gimana kreativitas kalian, semuanya akan Sir nilai. Jangan lupa kumpulkan tugasnya. Sekian saja yang akan Sir sampaikan di bagian di tutorial PicsArt atau teknik double exposure menggunakan PicsArt di versi laptop ini. Sir akan lanjut menjelaskan yang versi smartphone. Jadi mungkin sekian saja yang di versi laptop ini. Kurang lebihnya Sir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.